vaksinasi tahap kedua merupakan upaya perlindungan untuk membentuk imun tubuh dari bahaya COVID-19. Bupati Kabupaten Manokwari menegaskan ASN di Kabupaten Manokwari wajib vaksin COVID-19. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, vaksinasi merupakan upaya perlindungan diri untuk membentuk imun tubuh dari bahaya COVID-19. Hal ini dikatakan Gubernur Domingus Mandacan yang ditemani Bupati Manokwari Hermus Indo ketika mengikuti vaksinasi tahap 2 di Mapolda Papua Barat. Bertempat di ruang Arfa Convention Hall Mapolda Papua Barat, pencanangan vaksin COVID-19 tahap kedua berlangsung dan dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Bupati Manokwari Hermus Indo, dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah dan juga Polda Papua Barat serta pejabat Kodam 18 Kasuari. Sesuai dengan laporan Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Papua Barat, sasaran vaksin COVID-19 tahap kedua dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama akan diberikan sebanyak 10.125 sasaran yang terdiri dari 5.670 bagi lansia. Tahap pertama akan diberikan sebanyak 10.125 sasaran yang terdiri dari 5.670 bagi lansia yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Sedangkan 4.455 akan diberikan bagi pelayan publik yang tersebar di 13 kabupaten kota se-Papua Barat. Laporan Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Derek Abnir mengatakan tujuan dilaksanakan vaksinasi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi COVID merupakan salah satu cara untuk membentengi masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Dan untuk itu, maka dalam mencapai target termaksud, maka pada hari ini, mari kita berikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda serta jajaran pemerintah karena telah mengarahkan kita untuk kita lakukan vaksin tahap kedua di saat ini. Tujuan daripada pelaksanaan vaksinasi tahap ini adalah tersebarnya informasi vaksinasi COVID-19 tahap 2 ke lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 ini sebagai langkah untuk kita meningkatkan pelayanan ini kepada masyarakat. Untuk kita tahu bahwa COVID-19 di Provinsi Papua Barat kita bisa dapat cegah dan kita atasi. Manfaat vaksin COVID-19 juga disampaikan oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Ia mengatakan dengan dilaksanakannya vaksin dapat melindungi kita dari COVID-19 dan juga bisa melindungi keluarga kita serta masyarakat di sekitar kita. Tujuan vaksinasi COVID-19 ini selain mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat, juga dapat melindungi individu, keluarga, dan masyarakat yang tidak masuk dalam sasaran vaksin ini. Sebaiknya sebelum dan saat proses maupun sesudah vaksinasi COVID-19, pelayan publik dan lansia tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tetap berupa 5M, secara tetap melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, agar lebih efektif menekan penyebaran COVID-19. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, vaksinasi yang dilaksanakan pada tahap kedua merupakan upaya pemerintah di seluruh Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Menyikapi realita ini, maka sangat diperlukan upaya perlindungan yang lebih spesifik dalam menghadapi langsung virus COVID-19, yaitu melalui vaksinasi untuk membentuk kekebalan
mulai tanggal 13 Januari 2021 secara resmi program vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan Bapak Presiden yang mencanangkan kedatangan negara di Jakarta, dan Bapak Presiden sudah melaksanakan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua berlangsung dari tanggal 4 Maret hingga April 2021 dengan sasaran untuk pelayan publik yaitu anggota TNI dan Polri, Satpol PP, anggota perangkat distrik atau kelurahan, anggota DPR, DPRD, dan aparatur sipil negara, serta pelayan publik lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama anggota Forkopimda Papua Barat canangkan vaksinasi tahap kedua bagi TNI Polri di 13 kabupaten kota secara serentak secara virtual. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat mengingatkan sesuai Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi secara nasional, ada sanksi kepada yang menolak divaksinasi. Gubernur Domingus Mandacan juga mengharapkan para sasaran atau target yang harus divaksinasi dapat membantu proses vaksinasi agar target secara nasional bisa dipercepat. Selanjutnya, Gubernur membuka vaksinasi tahap kedua kepada pelayan publik dengan membunyikan tifa bersama para anggota Forkopimda Papua Barat. Untuk memastikan seluruh tahapan vaksinasi dipatuhi oleh seluruh masyarakat, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, di mana pada pasal 13A mengatur tentang sanksi administratif bagi sasaran yang menolak vaksinasi berupa penghentian bantuan atau jaminan sosial, penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda. Maka untuk itu saya berharap kepada seluruh sasaran yang bekerja di pemerintahan, baik sipil maupun aparat keamanan, berikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan segera mendapatkan vaksinasi sebanyak 2 kali penyuntikan atau 2 dosis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Gondo Suprapto, kepada awak media mengatakan pelaksanaan vaksinasi vaksin tahap kedua di Kabupaten Fakfak diperuntukkan kepada TNI, Polri, dan pejabat publik lainnya serta ASN. Yang akan divaksinasi pada tahap kedua sebanyak 553 orang di Kabupaten Fakfak. Hari ini diawali vaksinasi kepada TNI Polri. Maret 2021 di Kabupaten Fakfak dilaksanakan vaksinasi massal COVID-19 tahap kedua untuk pelayan publik, dan pada saat ini kita memprioritaskan untuk TNI dan Polri dengan jumlah sekitar 100 orang, dan vaksinasi ini dilaksanakan di Aula Polres Fakfak dari jam 9 sampai selesai nantinya. Dan saat ini juga bersamaan dengan pencanangan vaksinasi COVID tahap kedua tingkat Provinsi Papua Barat, dan juga diikuti oleh 13 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. AKP Iskandar merupakan anggota Polri pertama di Kabupaten Fakfak yang menerima suntikan vaksinasi pertama dari anggota Polres Fakfak. Memberikan testimoni kepada beberapa wartawan bahwa setelah 30 menit masa observasi, kondisinya aman dan biasa-biasa saja tanpa ada gejala yang dirasakan. Hadir menyaksikan jalannya vaksinasi di Mapolres Fakfak diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Ali Baham Temomere, Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan, dan Dim 1803 Fakfak yang diwakili Perwira Kodim 1803 Fakfak Kapten Anwar, dan Posal Fakfak, Kapolsek Fakfak AKP Sakaria Siriye, dan para kasat di Polres Fakfak. Frans Tamaela melaporkan dari Fakfak, Papua Barat.
Pemirsa, Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indo menegaskan ASN di Kabupaten Manokwari wajib vaksin COVID-19 untuk melindungi diri, keluarga, dan juga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo usai mengikuti pencanangan vaksin COVID-19 tahap kedua yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indo kepada media mengatakan seluruh aparat pemerintah di lingkup Kabupaten Manokwari wajib mengikuti vaksin COVID-19. Hal tersebut ditegaskan untuk melindungi diri, keluarga, dan juga masyarakat sosial. Karena aktivitas pemerintahan cukup tinggi dalam melayani masyarakat Manokwari, sehingga harus memastikan diri kita untuk sehat untuk melayani masyarakat. Bagi Bupati, Wakil Bupati, dan semua pemerintah kabupaten wajib hukumnya untuk divaksin untuk melindungi diri dan juga melindungi masyarakat, karena tentu aktivitas pemerintahan ini cukup tinggi. Kita akan berhubungan dengan seluruh warga masyarakat kita, melayani masyarakat kita, dan kita memastikan diri kita tidak menjadi sumber penyebaran COVID kepada masyarakat kita. Lebih lanjut disampaikan dengan dilaksanakannya vaksinasi tahap kedua di tingkat provinsi dan Kabupaten Manokwari, khusus pejabat publik untuk memberikan contoh sekaligus sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin yang diberikan baik dan aman, khususnya di Kabupaten Manokwari. Bupati berharap dengan dilaksanakannya vaksin COVID-19 di Kabupaten Manokwari, masyarakat dapat terbuka dan menyiapkan diri untuk mengikuti vaksin COVID-19. Hal yang kedua, tentu apa yang kita lakukan hari ini untuk pejabat publik itu untuk membangun spirit dan juga memberikan contoh bagi seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Manokwari, bahwasanya vaksin yang dilakukan, vaksinasi hari ini adalah sehat, tidak ada efek samping apapun, sangat aman, dan mari semua warga masyarakat kita ajak untuk beramai-ramai menyiapkan diri untuk divaksinasi supaya kemudian. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manokwari akan diseriusi oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bupati dan Wakil Bupati Manokwari sangat serius menangani permasalahan COVID-19 di Kabupaten Manokwari. Hal ini akan dilakukan dalam 100 hari program kerja usai keduanya dilantik. Percepatan penanganan COVID-19 menjadi prioritas karena Manokwari juga ikut menyumbang angka COVID-19 di Papua Barat. Oleh karena itu, Bupati Manokwari menyampaikan akan mengoptimalkan kerja Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di tengah tatanan kehidupan normal. Optimalkan Satgas COVID kita, tetapi juga kita ingin memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, tetapi kita juga ingin menegakkan disiplin masyarakat di dalam melakukan protokol kesehatan, supaya kita berharap pandemi COVID-19 ini juga segera bisa kita atasi. Tapi yang paling penting juga dampak dari bahaya pandemi ini terhadap sektor ekonomi yang juga kita lihat melemah. Kita ingin supaya kegiatan pemulihan ekonomi, termasuk ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manokwari, bisa kita pulihkan. Kita pulihkan dan rakyat bisa beraktivitas kembali, tetapi dalam kebiasaan baru kita, new normal kita. Ya, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial semua jalan, tapi kita berharap rakyat disiplin. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan kegiatan ekonomi masyarakat, diharapkan juga bantuan jaminan sosial dapat ikut mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa sosialisasi serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang vaksin COVID-19 perlu dilakukan pula, dengan tujuan mengubah persepsi masyarakat akan pentingnya mendapatkan vaksin COVID-19. Kita dukung supaya pertama kita ingin persepsi masyarakat harus positif dulu terhadap vaksinasi ini, karena saya lihat banyak orang yang tidak mau divaksin karena kemudian ada isu-isu, kemudian banyak hal yang mengatakan vaksin nanti rakyat akan terkena dampak seperti ini dari sisi religi, tetapi juga aspek kesehatan dan lain sebagainya, banyak yang menakut-nakuti
masyarakat soal vaksinasi. Karena itu kita ingin memastikan kepada rakyat bahwa program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat aman bagi masyarakat, karena itu masyarakat harus berupaya dan kita beri akses untuk mereka semuanya divaksin. Nah, dengan demikian saya kira kita sedang memproteksi rakyat kita dari bahaya pandemi COVID-19 dan berdampak kepada seluruh kegiatan ekonomi dan masyarakat bisa normal kembali. Apabila seluruh masyarakat siap untuk divaksin, maka masyarakat harus ikut mendukung program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah daerah Teluk Bintuni melalui tugas penanganan COVID-19 akan kembali melaksanakan vaksinasi tahap kedua usai melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Direncanakan vaksinasi tahap kedua kali ini, Pemda akan merealisasikan vaksin COVID-19 sebanyak 540 dosis vaksin Sinovac dengan sasaran anggota TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta aparatur sipil negara yang dinyatakan memenuhi syarat. Hal tersebut dikatakan PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Nicholas Awak pada rapat koordinasi yang digelar di kantor Dinas Kesehatan Teluk Bintuni beberapa waktu lalu. Frans Awak mengutarakan bahwa pihaknya telah bersepakat merealisasikan vaksinasi tahap kedua meski dengan kuota yang terbatas. PLT Sekda menuturkan dengan kuota vaksin yang sangat terbatas, pihaknya akan menerapkan pola prioritas. Artinya, para penerima manfaat yang lebih bersentuhan langsung dengan pelayan publik akan menjadi target vaksinasi tahap kedua. Rapat koordinasi terkait dengan rencana distribusi vaksin untuk tahap kedua, kita sudah sepakat untuk jumlah yang terbatas ini kita bagi kuota baik TNI, Polri, dan juga ASN, tapi juga di BUMD, BUMN. Tetapi kita percaya atau kita tahu bersama bahwa sampai saat ini secara umum baik kalau TNI Polri kami pikir tidak ada masalah, tetapi untuk ASN dan juga masyarakat umum ini masih sampai sekarang mereka masih belum mendapat penjelasan yang baik tentang vaksinasi ini. Guna mensukseskan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua, PLT Sekda menambahkan maka sosialisasi menjadi opsi penting untuk digiatkan. Pasalnya, pemahaman mengenai vaksin COVID-19 masih sangat minim, khusus di kalangan ASN yang menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua yang dijadwalkan pada Minggu kedua Maret 2021. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna mewujudkan keluarga yang harmonis serta sejahtera, pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mencanangkan pelayanan KB metode jangka panjang. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Kabupaten Manokwari. Terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera serta menghasilkan generasi muda yang berkualitas merupakan tanggung jawab setiap keluarga. Salah satu langkah yang mesti dilakukan adalah mengatur jarak kehamilan para ibu dengan mengikuti program KB. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB menganggap penting dilakukan pelayanan KB dengan metode jangka panjang. Agar program ini dapat berjalan, maka Selasa kemarin dilakukan uji coba pelayanan KB jangka panjang di Puskesmas Sowi, Manokwari, yang dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan pentingnya mengikuti program KB jangka panjang oleh pasangan usia subur yang mana dapat bermanfaat pada terbentuknya keluarga sejahtera dan harmonis. Yang paling penting adalah peserta dapat merencanakan keluarga menjadi keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan.
harmonis dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengatur jarak kehamilan atau menunda kehamilan, pasangan usia subur dapat mengatur keluarganya secara baik dan terencana, mampu merencanakan jumlah anak, pendidikan anak, mampu mengatur keuangan keluarga dengan baik, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika setiap pasangan usia subur mampu mewujudkan keluarganya menjadi keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, maka tentu akan tercipta generasi-generasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan sangat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang, terlebih khusus pembangunan daerah Kabupaten Manokwari yang kita cintai bersama. Lebih lanjut disampaikan untuk menunjang program kependudukan dan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Manokwari, pemerintah pusat telah memberikan bantuan operasional keluarga berencana dengan tujuan mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan yang seimbang. Oleh sebab itu, selaku Bupati Manokwari, dirinya mengajak seluruh masyarakat dapat memanfaatkan program keluarga berencana. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas untuk membantu kita mewujudkan keluarga berkualitas. Maka marilah bersama-sama kita bangun keluarga berkualitas dengan mengikuti program keluarga berencana. Diharapkan melalui kegiatan ini, keputusan untuk mengikuti program keluarga berencana dengan menjadi akseptor MKJP. Dengan demikian kita bersama mampu mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan ini juga saya mengajak kita semua untuk mensukseskan program pendataan keluarga oleh BKKBN yang dilaksanakan tahun 2021 ini dengan mendukung petugas pendata yang akan melakukan pendataan keluarga dapat menunjang program pembangunan. Pelaksanaan uji coba pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang akan dilakukan di 9 distrik di Kabupaten Manokwari mendapat support dana dari dana BOKB tahun 2021 yang diperuntukkan setiap distrik melayani 19 peserta KB. Usai membuka pelaksanaan uji coba pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang, Bupati Manokwari bersama dengan rombongan melakukan tinjauan ke setiap ruang puskesmas Sowi Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu, uji coba layanan metode kontrasepsi jangka panjang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Manokwari akan dilakukan di setiap distrik. Uji coba layanan metode kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Manokwari baru dapat terlaksana di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan beberapa tahun lalu dana pergerakan untuk metode ini serta operasionalnya dianggarkan melalui perwakilan BKKBN Provinsi. Sehingga di tahun 2021 baru dianggarkan dan masuk dalam dana BOKB yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kota. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Manokwari melalui instansi terkait di tahun 2021 baru dapat menjalankan program layanan KB metode kontrasepsi jangka panjang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Manokwari, Romere Maria Magdalena, di sela-sela kegiatan uji coba layanan metode kontrasepsi jangka panjang yang berlangsung di Puskesmas Sowi kemarin, menyampaikan program ini akan dilakukan uji coba di setiap distrik dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang per distrik. Baru tahun ini di tahun 2021 itu masuk dalam dana BOKB yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kota. Jadi untuk OPDKB Kabupaten Kota yang sekarang melaksanakan metode kontrasepsi jangka panjang melalui dana BOKB. Untuk itu di tahun 2021 ini kita mulai dengan uji coba. Untuk satu wilayah itu 15 orang reseptor metode kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD dan implan. Jadi satu distrik 15 orang. Kami sudah melaksanakan di distrik Prapi pada awal Februari dan hari ini kami laksanakan di Puskesmas Sowi, distrik Manokwari Selatan. Anggaran yang dianggarkan pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Manokwari dalam menjalankan program layanan KB dengan metode
kontrasepsi jangka panjang. Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran tersebut sebesar 2 miliar lebih yang diperuntukkan bagi operasional pengolahan stunting serta program layanan kesehatan. Kalau BOKB per 2021 itu 2M kurang lebih sekitar 2 miliar. Selain metode kontrasepsi jangka panjang, ada untuk pengelolaan stunting, ada pelayanan untuk pembinaan pribina, kemudian remaja, KR, lansia, DKL, bina keluarga lansia. Program KB metode kontrasepsi jangka panjang merupakan program pemerintah dalam rangka penundaan kehamilan, menghentikan kesuburan dalam jangka waktu panjang yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan keluarga serta keharmonisan. Untuk itu diharapkan program ini dapat dimanfaatkan bagi setiap pasangan subur di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di periode kepemimpinannya Jilid 2, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy bersama Wakil Bupati Marinus Mandacan berkomitmen menyelesaikan permasalahan keamanan di Pegunungan Arfak. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy saat memimpin apel perdana pasca dilantik sebagai Bupati Pegunungan Arfak periode 2021-2024. Komitmen tersebut menjadi prioritas di awal kepemimpinannya pada periode kedua. Karena mengingat beberapa bulan belakangan ini sejumlah fasilitas umum maupun pemerintah dipalang dan bahkan dirusak ataupun dibakar oleh sekelompok warga. Hal ini membuat para ASN tidak dapat bekerja di tempat tugas oleh karena kurang adanya jaminan keamanan. Hal ini berimbas pada tidak adanya pelayanan kepada masyarakat serta terhambatnya roda pemerintahan. Untuk itu, Bupati dalam waktu dekat akan menggelar tikar adat dengan menghadirkan para tokoh adat, kepala suku termasuk Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan, tokoh-tokoh intelektual, unsur agama, serta Kapolres dan Dandim Manokwari. Supaya masalah-masalah jangan kantor ini hancur lagi, kantor dibakar lagi, gedung-gedung pemerintah daerah dibakar lagi, pasang kaca pica lagi. Ada masalah palang lagi jalan sampai menghambat kita semua yang tidak tahu masalah, yang tahu masalah juga semua jadi korban. Semangat saya, ya kiranya beberapa hari ke depan kita pikirkan dulu, bicara semua masyarakat yang ada di Anggi, Angkida, Hing, dan Nyambo. Saya lihat tempat distrik ini yang palang terus ini kita. Menurut Bupati, 5 tahun kepemimpinannya yang lalu sudah cukup dengan masalah palang memalang, di mana selama ini wibawa pemerintah tidak dihargai, sehingga sarana dan prasarana pemerintahan selalu dirusak dan dibakar dalam setiap masalah-masalah yang terjadi. Nantinya dalam gelar tikar adat, semua kesepakatan bersama akan ditandatangani untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Jika ada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan tersebut, maka langsung diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Hal ini semata-mata untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi setiap ASN yang bekerja di Pegunungan Arfak. Jadi, saya akan nanti undang Kepala Suku Besar, Bapak Domingus Mandacan. Saya akan undang Pak Obed, Ketua LMA, Ketua ya Dewan Adat, Kepala Suku Besar sampai kecil, Kepala Distrik, MD, ya Majelis Umum, ya Dandim, Kapolres, untuk kita bicara itu. Bagaimana daerah nyaman untuk kita kerja atau tidak. Ya. Dan semua masyarakat ini harus tanda tangan pernyataan bahwa kami siap untuk mendukung pemerintah yang ada, siap untuk mendukung ya pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Itu bahwa kita mulai kerja dan aktif, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kita komitmen. Kalau sudah ya tanda tangan hitam di atas putih, pasti kami 5 tahun sudah tidak, ya sudah sabar. Dan kami juga akan menggunakan tangan besi. Ya, kami juga akan turunkan. Ya.
Dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 lalu, sejumlah fasilitas pemerintahan dirusak dan dibakar, seperti perumahan pejabat dan kediaman wakil bupati yang dibakar massa, serta kantor bupati yang dirusak pasca pengumuman hasil CPNS Formasi 2018. Peristiwa yang terakhir yaitu dipalangnya kantor bupati, kantor DPRD, serta jalan di lokasi perkantoran di Ulong. Akibatnya sekitar 3 minggu lebih tidak ada aktivitas perkantoran di Pegunungan Arfak, termasuk pelayanan kepada para nasabah di KCP Bank Papua Anggi. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan mengungkapkan kalau ada sejumlah CPNS Formasi 2018 yang baru menerima SK telah berambisi untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Aksi klaim mengklaim jabatan dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang biasa terjadi di sejumlah daerah. Namun pegawai yang mengklaim jabatan perlu memperhatikan status, golongan, dan kepangkatannya serta lama pengabdiannya. Seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan di hadapan para ASN dalam sebuah apel pagi di halaman kantor Bupati di Anggi. Ada yang bilang begini, sudah, besok saya sudah, SKPDS sudah, SKDP sudah keluar itu, saya jadi kepala distrik di distrik ini. Saya bisa saja jadi kepala distrik di sini, saya jadi kepala bidang. Saya juga besok saya ambisi, saya jadi kepala seksi. Kamu just tahu sang dulu untuk itu dulu. Kamu kerja sama kamu golongan itu untuk masa kerja. Lanjut kata Wakil Bupati, saat ini masih ada PNS di Pegunungan Arfak yang belum menduduki jabatan dalam birokrasi, sehingga kepada 843 CPNS yang baru diangkat agar sebaiknya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN tanpa harus berambisi mendapatkan jabatan dalam birokrasi pemerintahan. Jadi harus ingat itu. Jangan rencana-rencana itu kamu banyak yang berpikir belum dapat jabatan sampai belum tadi. Yang baru belum ini. Tapi kamu yang baru mau rencanakan lagi jangan sampai kamu kejar bupati kamu bakar kantor lagi. Stigma seperti inilah yang menurut Wakil Bupati harus dihilangkan oleh setiap ASN, sebab nantinya jika ada oknum pegawai yang berambisi menduduki suatu jabatan, namun keinginannya tersebut tidak terkabulkan, maka bisa timbul tindakan anarkis seperti pengrusakan fasilitas pemerintahan. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy mengingatkan kepada seluruh OPD agar dalam pembagian paket pekerjaan hendaknya memperhatikan pengusaha asli Papua, khususnya pengusaha Arfak. Hal tersebut diungkapkan Bupati Yosias Saroy di hadapan para ASN saat memimpin apel perdana di halaman kantor Bupati. Dikatakannya kalau selama ini pembagian paket pekerjaan banyak OPD yang lebih mengutamakan keluarganya dibanding para pengusaha Arfak. Padahal pengusaha Arfak juga perlu diberdayakan melalui paket-paket pekerjaan. Hal ini didasari atas banyaknya pengusaha Arfak yang datang mengeluh kepadanya. Kalau dalam 2 tahun terakhir ini mereka tidak mendapatkan paket pekerjaan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kata Bupati ada sejumlah OPD yang mencatut namanya kalau paket pekerjaan yang diberikan kepada keluarga merupakan perintah langsung dari Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu secara tegas Bupati menyampaikan kalau dirinya tidak pernah memerintahkan OPD untuk memberikan paket pekerjaan kepada pihak tertentu. Kasih pekerjaan itu kasih kepada masyarakat yang di luar keluarga. Yang sudah dapat jangan kasih terus sampai dia makan kenyang, makan bunga di situ lagi terus. Yang lain menjadi apa? Nah, jadi mari pakai pekerjaan, jangan satu orang yang tangani terus. Dari 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun berturut-turut. Masih banyak pengusaha asli yang punya bendera. Mereka juga harus diberdayakan, diperhatikan. Ya, karena ada laporan terus nih, OPD ini perhatikan keluarga terus, keluarga kita pakai sana bilang ini bupati dan wakil bupati yang suruh Pak, kita tidak suruh begitu. Kalau yang suruh itu masing-masing hak wilayah, oke, kan sudah datang dengan kita ya sudah kalau gitu. Ya, wilayah ini atur kepada yang ini, tapi jangan dia datang berturut-turut terus. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan kepada pimpinan OPD agar di tahun ini mengutamakan pengusaha lokal yang belum mendapatkan paket pekerjaan di tahun lalu. Sementara kepada pengusaha lokal yang telah mendapatkan paket pekerjaan di tahun sebelumnya, agar bisa memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal lainnya.
Untuk itu, Bupati meminta agar seluruh OPD dapat berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam pembagian paket pekerjaan yang bernilai kecil untuk bisa diberikan kepada seluruh pengusaha lokal yang ada di Pegunungan Arfak. Selain itu, ada sejumlah keluhan dari pengusaha lokal kepada Bupati kalau biaya administrasi pengurusan paket pekerjaan terlalu besar. Terus kalau memang tidak kasih, berarti yang transparan. Dan yang sudah dapat tahun kemarin jangan kasih lagi, kasih ke masyarakat yang lain. Ya. Terus jangan ada yang tagih-tagih administrasi terlalu banyak, karena laporan ke saya itu administrasi juga terlalu banyak. Ada yang kecil, administrasi besar, ini administrasi apa ya? PNK atau apa lagi? Nah, jadi mari, ini semua laporan yang itu semua masuk ke saya terus. Ya. Bapak ini paket ini kasih ke keluarga ini terus sampai 5 tahun atau berapa tahun. Bapak kita masuk ke sini administrasi itu terus, Pak. Saya tidak pernah perintahkan itu. Kita seperti mereka. Kalau PPN yang resmi oke, kalau tidak usah. Dan supaya mereka juga bisa berkembang. Diketahui kalau dokumen pelaksanaan anggaran DPA tahun 2021 di Pegunungan Arfak telah dibagikan pada bulan Februari lalu. Sehingga Bupati Yosias Saroe meminta kepada semua OPD agar paket pekerjaan yang ada dapat diatur secara baik dan diberikan kepada pengusaha lokal, terutama paket pekerjaan yang berskala kecil. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.